Bibi Mustafa Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wan nafa' wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha mardatillahi wa ridwanihi wa qurbihi wa thawabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jabbilna bil afiyah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berkumpul di sini. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa, yang besar, yang patut kita syukuri. Ya saudara, gak lama lagi, seminggu lagi kita akan memasuki bulan suci, yaitu bulan mulia, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, insan kekasih Allah yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya, yang telah menafikan, meniadakan kesyirikan. Rasulullah SAW banyak gelarnya, di antaranya kekasih Allah, ya Habibullah, dan juga Rasulullah gelarnya Sayyidul Mursalin, penghulunya para rasul, luar biasa. Maka marilah sama-sama kita muliakan dan kita sambut dengan gembira bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan alam semesta semuanya itu menyambut dengan penuh gembira akan lahirnya baginda Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah, dengan hal itu bergembiralah. Kita udah dapat karunia Allah, kita udah dapat rahmat Allah, masa iya kagak girang? Masa iya kita kagak gembira? Kalau aja kita dapat duit, girangnya minta ampun. Ya. Bahkan kalau misalnya ditelepon sama orang yang mau bayar utang, nih aneh mau bayar utang nih, atau mau bayar kontrakan, itu orangnya belum datang, kita udah nyambut berdiri di rumah tuh. Masa iya kita kagak sambut? Nikmat yang sangat luar biasa, lebih dari itu semua. Ya, ada orang tua kita mau datang, ada anak kita mau datang, kita sambut dengan berdiri, dengan meriah, dengan dan lain sebagainya. Nah, ini rahmat Allah yang datang kepada kita, karunia Allah yang datang kepada kita. Ya, Allah berfirman dalam ayat lain, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi rahmat kasih sayang itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ditegaskan lagi sama Nabi. Rasul SAW bersabda dalam hadis sahih, "Ana rahmatun muhdad." Akulah rahmat, kasih sayang, muhdad, yang memberi petunjuk, yang mengeluarkan orang dari kegelapan menuju cahaya. Dialah baginda Nabi SAW. Yang tidak sempurna iman kita, melainkan kita harus mencintai beliau. Mana dalilnya? Rasul SAW bersabda di dalam hadis sahih Bukhari Muslim,
La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah kalian beriman sehingga aku lebih dicintai dari dirinya sendiri, dari anaknya, dari orang tuanya, dari seluruh manusia. Luar biasa. Kok bisa ada orang mengklaim kita disuruh cinta dia lebih dari siapapun, lebih dari orang tua yang melahirkan kita, lebih dari diri kita sendiri bahkan. Ini gimana ini? Nah, sebelum itu ada satu hadis dulu yang mau dibahas. Sebelum kita kasih tahu jawabannya, ada satu hadis yang mau dibahas. Nah, kita kesimpulannya kalau kita cinta sama Nabi, otomatis pasti kita cinta sama diri kita. Nggak bisa bertolak belakang. Kalau orang lain sih kali. Ada bos kita bilang, ente mesti cinta dari anak melebihi ente cinta daripada diri ente sendiri. Maksudnya disuruh apapun mengorbankan dirinya demi bosnya. Kalau begitu sih orang mungkin ada yang kagak mau kan begitu. Enak aja. Atau bosnya bilang, atau istrinya bilang, kamu mesti mencintai saya lebih dari mencintai orang tuamu. Siapa dia? Baru kenal kemarin. Ya, orang tua yang lahirin kita, masa iya kita dahulukan cintanya kepada orang lain sebelum orang tua, kan begitu. Wahakata. Tapi Rasulullah bersabda, tidaklah sempurna iman kalian sehingga dia mencintai aku lebih dari siapapun, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Nah, dalam ayat lain, sebelum kita pahamin yang itu, Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Rasulullah itu punya sifat apa? Harisun 'alaikum, perhatian sama umatnya. Rasulullah ini perhatian sama umatnya luar biasa. Baik masih di alam dunia maupun di alam barzakh maupun nanti di alam akhirat, Rasulullah perhatiin umatnya tuh. Diperhatiin sama Rasul. Jangan sesekali kita nyangka Rasulullah udah wafat, udah meninggal, udah gak ngasih manfaat. Hati-hati. Ya, kita punya akidah ahli sunnah wal jamaah, orang mati bukan kayak binatang mati begitu aja. Orang mati maknanya bukan dikubur udah kagak ada cerita lagi, bukan. Yang namanya mati dalam pemahaman kita pindah alam, pindah ruhnya. Ini baru mulai permulaan nih, permulaan perjalanan yang panjang. Kita umur tuh ada 5. Kita masih ada 5 step. Kita baru di umur yang kedua. Yang pertama alam barzakh, alam ruh atau alam perut ibu. Dari mulai alam ruh sampai alam perut ibu kita pernah lewatin loh. Cuma nggak ada yang ingat. Coba sekarang kalau ditanya, pernah nggak hidup di perut ibu? Nah, pernah. Pernah nendang-nendang nggak di perut ibu? Pernah. Jangan begitu dah. Pernah nggak ngelewatin umur setahun 2 tahun? Pernah. Kalau ditanya, masih ingat nggak setahun 2 tahun tuh ngapain aja? Lupa. Tapi di sini maknanya kita pernah melewati alam ruh, alam perut itu baru umur yang pertama. Umur yang kedua alam dunia, dari mulai lahir sampai mati masuk kubur. Ini kita baru umur yang kedua, masih panjang perjalanan kita nih, masih lama. Ya. Yang ketiga alam barzakh atau alam hidup. Kita hidup di alam barzakh. Bukan mati, maknanya udah kagak bisa ngasih manfaat, kagak bisa ngasih. Kagak. Kita hidup di alam barzakh, kita hidup. Kalau hidup kan namanya tahu, ngerasain. Nah kita sekarang kan hidup, sakit kita rasain,
Orang kenapa-napa kita tahu. Kan begitu. Begitu juga orang di alam barzakh, disiksa dia ngerasain, dikasih nikmat dia ngerasa. Kan ada naimul qabri wa azabul qabri. Ada azab kubur, ada nikmat kubur. Itu kan akidah kita. Itu kan ada di Al-Qur'an, itu kan ada di hadis. Azab kubur. Sampai Rasulullah suruh baca apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Dari azab kubur. Maknanya azab kubur itu kalau azab kubur ada, berarti seseorang merasakan. Kalau dia bisa merasakan, berarti dia hidup di alamku. Agak mati, hidup. Semua orang tuh hidup. Cuman beda alamnya. Ya, itu baru ketiga. Ini Rasulullah ini perhatian kepada umatnya. Bahkan jangan kira Rasulullah udah mati, udah kagak bisa ngasih manfaat. Hati-hati. Ya. Al-anbiya ahya fi kuburihim, kata Nabi. Para nabi itu hidup di kuburnya. Di alam kubur tuh hidup. Rasulullah bersabda, "Akthiru min salati alayya fi lailatul gharra wal yaumil adhar, fa inna salatakum tu'radu alayya." Hadisnya banyak tuh, sahih semua tuh. Bukan hadis dhaif, hadis sahih. Kata Nabi, perbanyak selawat kalian kepadaku, karena selawat kalian dilaporin, dibeberin. Kata Nabi, aku tahu siapa aja yang berselawat, satu-satu aku tahu. Biar kata ada 1 juta umatnya, puluhan juta, tahu siapa-siapa yang berselawat. Mananya Nabi tahu. Ya, dan lain sebagainya hadisnya banyak. Ini Nabi perhatian sama umatnya. Di antara sifatnya Nabi juga apa? Raufur Rahim. Nabi itu punya sifat Raufur. Apa itu Raufur Rahim? Sama, artinya sama-sama kasih sayang. Cuma bedanya, kalau Rauf itu artinya Nabi nggak kepengen ngelihat umatnya susah, nggak kepengen ngelihat umatnya sengsara. Namanya Rauf. Sayang sama umatnya, saking sayangnya nggak kepengen lihat umatnya sengsara. Kalau Rahim, sayang sama umatnya, saking sayangnya kepengen lihat umatnya bahagia, sukses dunia akhirat. Itu namanya Rahim. Sama ada kayak ibu kita. Ibu kita punya sifat Raufur Rahim. Berarti maknanya dia sayang sama anaknya, saking sayangnya nggak kepengen anaknya itu mara bahaya atau celaka atau sengsara. Bahkan anaknya sakit, ibunya ikut sakit. Bahkan anaknya ketusuk duri juga dia kagak kepengen. Ya, tuh kasih sayang ibu. Ya, gitu juga ibu punya sifat rahim, kepengen anaknya sukses. Ya, bahagia, ngelihat anaknya senang dia ikut senang. Tapi bedanya Raufur Rahim, orang tua kita beda sama Raufur Rahim Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini Raufur Rahimnya ini segala-galanya udah lebih di atas kita sama orang tua kita. Kita punya sifat Raufur Rahim juga kepada diri kita. Kita kan sayang sama diri kita sendiri. Kagak kepengen kita susah. Siapa yang kepengen susah? Kan begitu. Kita juga sayang sama diri kita, pengen sukses. Semuanya juga pengen senang, pengen sukses. Kan gitu. Cuma kita terkadang lupa, nggak tahu. Nah, Rasulullah lebih tahu. Rasulullah lebih tahu kepada diri kita daripada diri kita kepada diri kita sendiri. Ya, makanya berapa banyak orang tua dia kagak kepengen anaknya kena api, punya sifat rauf, gak kepengen anaknya itu susah. Kalau seandainya kebakaran jam 3 pagi, jam 4 pagi diseret itu anak, dibangunin gak bisa, disiram gak bisa, diseret. Kenapa? Saking sayangnya gak kepengen anaknya kena api.
Kalau perlu anaknya keluar, dia ngorbanin dirinya. Kan begitu. Kalau kita kan lain sama temen. Ya, kalau kebakaran, kita bangunin kagak mau, kita siram kagak mau, udah tinggalin aja dah. Susah kan begitu. Ya, maknanya kita sifat raufnya kurang. Nah, ini ibu kita sifat raufnya luar biasa. Tapi kalah sama Rasulullah. Berapa banyak orang tua dia bangunin anaknya kalau ada kebakaran begitu, tapi dia kagak bangunin anaknya subuh. Lah kan api neraka itu kan lebih dahsyat daripada api dunia. Berapa banyak orang tua yang pengen sukses ngelihat anaknya bahagia sehingga disekolahin, sekolah mahal, sekolah pilot, dokter dan lain sebagainya, sukses itu anak. Tapi kagak di ngajiin itu anak. Kagak ngerti ilmu agama, padahal kesuksesan, kesenangan yang sesungguhnya adalah kesenangan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama dari dunia. Ya. Nah itu. Jadi nggak sama raufur rahimnya orang tua sama raufur rahimnya Nabi SAW. Bahkan diri kita. Diri kita nih di hadapan Nabi ibarat anak kecil di hadapan orang tua. Anak kecil, kalau kita orang tua sayang sama anak kecil, kagak dikasih main pisau kan begitu. Nggak dikasih yang bahaya, nggak dikasih es krim terus-terusan manis-manis. Tapi itu anak kan sebenarnya dia mau tuh. Kalau kita nggak kasih dia ngambek. Sebab apa? Dia seakan-akan dia yang lebih tahu terhadap dirinya. Ya, anak kecil umur 4 tahun. Kita udah bilang jangan makan permen, batuk. Dia tetap makan permen, dia bilang enggak enak, enggak batuk. Kan begitu. Seakan-akan dia lebih tahu, begitu juga kita. Ya, Rasulullah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Makanya kita ngaji, dengerin petuah, apa sabda Nabi, apa saran Nabi. Semua Nabi udah jelasin, semua udah disampaikan. Dari mulai makan, kehidupan. Kata Rasulullah, sholat bagus. Sholat. Kata Rasulullah, makan yang bagus, habatus sauda. Rasulullah udah tahu semua. Kalau kita jalanin apa yang Nabi kasih, yang Nabi perintah, udah. Itu sama aja kita sayang diri kita sendiri. Ya, kalau kita sholat, namanya kita sayang sama diri kita. Kita nggak kepengen diri kita sengsara dunia akhirat. Kita juga pengen diri kita sukses, senang dunia. Orang kalau sholat, dari segi bahayanya, satu, terhindar dari api neraka. Kedua, terhindar dari stres sama penyakit. Banyakin sholat. Lagi sholat malam, seger. Sedekah gitu juga. Dan lain semua perintah Nabi itu baik buat umatnya. Ya. Kalau sisi baiknya, orang sholat, surga udah pasti. Ya. Sisi yang lainnya dari segi duniawinya, orang yang sholat, dia orang tepat waktu. Ciri-ciri orang yang disiplin waktu. Sholat kan mengajarkan kita disiplin waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ada waktu-waktunya. Berjamaah, adab-adab sholat. Makanya Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat mencegah dari keburukan, kekejian dan kemungkaran. Inilah sifat raufur rahimnya Rasulullah SAW terhadap umatnya. Yang tiada taraknya. Bahkan kita kadang nggak tahu apa yang bahaya terhadap diri kita. Kita nggak tahu apa yang baik buat diri kita. Kayak anak kecil yang kagak tahu apa yang bahaya, yang baik buat dirinya. Tapi Rasulullah yang ngasih tahu. Dari mana kita bisa tahu? Lah itu lagi, ngaji. Makanya di akhir zaman nih, yang paling bagus amalan ngaji. Pahamin agama biar kita benar-benar paham. Agama paling pahamin kita. Kalau kita paham agama, udah tenang dunia akhirat. Ketenangan nggak bisa dibeli.
Ya, berapa banyak orang kaya bisa beli ranjang puluhan juta, kasur ratusan juta, tetap aja tidur agak nyenyak. Lah yang orang miskin tidur di karpet, tidur di mana juga jadi, enak-enak aja udah. Ya, kagak pakai kasur pules tidurnya. Ya, padahal kagak bisa beli kasur yang kaya. Berapa banyak orang kaya bisa beli makanan sehat macem-macem, kagak bisa makannya. Lah kita apa aja dilebok udah. Apa aja dimakan. Bismillah. Kenapa? Karena tenang. Ya, kata Rasul, innamal ghina ghinal qalb wal faqru faqrul qalb. Yang namanya kaya, kaya hati, miskin, miskin hati. Kalau udah hatinya kaya, luas, pikiran tenang. Udah, jangan sumpah kagak ada duit. Jangan sumpah masalah semuanya berlalu. Insya Allah masalah lewat. Ya, kalau kita doa sama Allah kuat, ada jalan keluarnya pasti. Ya, bangun malam, sholat duha. Ya, insya Allah Allah kasih itu jalan keluar. Jangan ngarep sama manusia, jangan ngarep sama makhluk. Kecewa, ya, alamatul yas. Tanda-tanda kecewa adalah orang yang berharap sama makhluk, sama manusia, berharap sama Allah. Ya, nah, ini Nabi kita yang begitu perhatian, sayang kepada umatnya, sampai Nabi tadi bersabda, tidak beriman kita kecuali kita mencintai dia lebih dari apapun. Karena kalau kita mencintai Nabi Muhammad, udah pasti kita mencintai diri kita. Kita mencintai Nabi Muhammad, udah pasti kita mencintai anak kita. Kita mencintai Nabi Muhammad, udah pasti kita mencintai orang tua kita. Kita mencintai Nabi Muhammad, udah pasti kita mencintai seluruh manusia. Kita mencintai Nabi Muhammad, udah pasti kita mencintai harta kita. Udah pasti itu. Ya, nggak bertolak belakang, udah pasti. Ya, makanya cinta sama Nabi Muhammad, dia untung. Dia kagak cinta sama Nabi Muhammad, dia rugi. Ya. Orang tua yang cinta anaknya dan dia cinta Nabi Muhammad, maka dia akan menerapkan ajaran Rasulullah kepada anaknya. Itu anak kagak dimanja. Lain. Kalau sayangnya orang tua bisa jadi berdampak buruk sama tuh anak. Ada orang tua saking sayangnya sama anak, terlalu dimanja, apa aja diturutin, kagak pernah ngerasain susah, nggak pernah nih anak ngerasain ya yang namanya ya susah, yang namanya masalah. Akhirnya udah gedenya, ini anak kagak bisa ngadepin masalah. Ini anak kagak bisa susah. Ini anak akhirnya manja. Kalau udah manja, suatu ketika datang masalah nggak bisa dihadapin, akhirnya bertindak kriminal. Akibat siapa? Orang tuanya. Lah kok orang tuanya disalahin? Karena orang tuanya nggak mencintai benar-benar Nabi Muhammad diterapkan kepada anak. Lain kalau udah sesuai ajaran Nabi, itu anak masih tetap nyeleweng, lepas tanggung jawab. Ya, lepas tanggung jawab. Tapi yang biasanya kan begitu. Ya, nah, maka jangan kita manja, terlalu manja, manjakan anak. Ya, kita ingat, oh Rasulullah bilang, suruh anak kalian umur 7 tahun sholat. Kalau nggak mau sholat umur 10 tahun, disuruh nggak mau, boleh dipukul, kata Nabi. Ya, jangan pakai sayang-sayang. Tuh anak disuruh sholat umur 7 tahun. Pas umur 10-11 tahun, kok nih anak gelagatnya berubah. Sholat. Nggak mau, males-malesan. Ntar, main HP. Ini kayaknya ada yang rusak nih. Ini lingkungan sekarang bahaya. Ini kenal siapa nih? Ini lihat apa nih? Suruh sholat kagak mau nih. Sholat, kalau enggak dipukul.
ya, pakai rotan di rumahnya. Nggak mau, pukul pakai rotan. Jangan pakai sayang-sayang, jangan diturutin. Itu ajaran Nabi. Bukannya kita tega karena kita sayang sama dia. Biar nanti ini anak udah gedenya jadi anak yang benar. Nah kalau kita biarin, kita ngerusak dia namanya. Apapun, ya. Nah, itulah kedudukan baginda Nabi Muhammad SAW. Masih banyak lagi yang kita bisa sampaikan tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita tahu, maka marilah sama-sama kita sambut bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita bacakan sirahnya, karena sirahnya itu terdapat pelajaran yang luar biasa. Bagaimana perangainya Rasul, perintahnya Rasul, larangan Rasul, sifatnya Rasul yang bisa kita tiru, adab-adabnya dan lain sebagainya. Oleh karena itu diimbau juga bagi para penceramah agar menyampaikan kepada umat tentang hal-hal yang bisa dicontoh dari Nabi SAW. Agar umat dapat pelajaran daripada majelis-majelis maulid. Jangan ceramah cuman ngelawak, ketawa, ya. Ketawa boleh, hiburan, ya, sesekali. Maksudnya kalau ya jangan tegang-tegang juga. Ya, sesekali kita santai. Cuma kalau ketawa mulu, ente stand up komedi aja so. Ya. Ente masuk apa namanya? Ya, masuk acara inian aja itu, acara komedi aja. Ya. Tapi kasih hikmah. Ya, kasih pelajaran agar umat terbuka pemikirannya, agar umat saling menyayangi, apalagi di zaman sekarang nih, ya, muslimin terkotak-kotak, ya. Nah, mari kita kasih daripada pelajaran, kasih daripada ajaran Nabi Muhammad, ya, ajaran Ahlus Sunnah yang dibawa oleh kiai-kiai, ulama, habaib yang terdahulu, kita lestarikan lagi. Ya, jangan kita sangat jauh melenceng dari hal-hal tersebut. Ya, nah mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan mengikuti jejaknya dan jejak para sahabatnya. Amin ya Rabbal. Lanjut daripada pembahasan kitab. Qala al-muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Ila an qala wal maqalatu tsalitsah. Perkataan yang ketiga. An Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar memberikan kita nasihat. Apa? Nah, Sayyidina Umar berkata, husnul tawaddud ilan nasi nisful aqli wa husnus su'al nisful ilmi wa husnul tadbir nisful ma'isyah. 3. Baik di dalam mencintai manusia, di dalam bergaul kepada manusia, itu setengah daripada akal sehat. Yang kedua, baik di dalam bertanya, itu setengah daripada ilmu. Yang ketiga, baik di dalam manajemen, mengatur, itu setengah daripada hidup kita. 3. Kita jelasin satu-satu. Kata Sayyidina Umar, elok baik di dalam menggauli manusia, ya, menyantuni manusia, mesra terhadap manusia, maksudnya lembut terhadap manusia, itu setengah daripada akal. Orang yang pergaulannya bagus, akalnya bagus, tandanya akalnya bagus. Ya, itu selaras dengan Nabi SAW bersabda, mudaratun nas shadaqah. Bersikap baik kepada orang itu sedekah. Kalau di sini contohnya banyak, termasuk kita baik di dalam bergaul,
kagak nyelak makanan, kagak mukul wanita, kagak bentak asisten atau bawahan. Itu setengah dari akal. Nah, ini ada nih yang baru-baru viral nih. Ya, yang apa tuh? Dibentak anak kecil itu. Ya, anak kecil dibentak padahal dia punya pangkat ceritanya. Berarti akalnya kagak ada itu. Laki-laki yang mukul wanita berarti kurang akalnya. Laki-laki yang pintar, yang sempurna akalnya, nggak mukul wanita. Ya. Begitu juga laki-laki yang kuat akalnya, yang pintar, kagak mau nyelak makanan. Ya kalau kagak enak ya udah. Kalau enak dimakan, kagak enak ya. Kata Nabi SAW diriwayatkan dari sahabatnya di antara Siti Aisyah, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam la yadhummu ta'aman, nggak pernah nyela makanan. Idza ahabbahu akal wa idza karihahu tarak. Nabi kalau suka itu makanan dimakan, kalau nggak suka udah nggak dimakan, diam aja, ya kagak dicela. Tandanya Nabi nggak suka. Ini yang namanya kesadaran, kecerdasan sangat kita butuhkan di zaman sekarang. Kedewasaan di dalam berpikir. Sebab mesti dua nih. Kita nih hidup sosialitas. Kita nih manusia makhluk sosial. Mananya kita nggak mungkin sendiri-sendiri apapun. Kita pasti ada muamalah. Maka kalau kitanya aja yang punya kedewasaan dalam berpikir, lawan kita atau orang yang kita muamalah sama dia kagak punya dewasa dan berpikir, capek. Misalnya banyak contoh nih, banyak dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecil yang tadi itu disebut, kita diundang tamu, kalau suka sama itu makanan dimakan, kalau nggak suka nggak dimakan. Ini ditawarin mulu, makan Beb, makan Ustaz, makan. Ya, kita ya akhirnya bagaimana? Mestinya saling paham, dewasa dalam berpikir. Ya kalau suka ya dimakan, mungkin apa dan lain sebagainya. Ya, kalau emang nggak suka ya udah. Ya, makan, ayo dimakan dong. Wah, ya, cukup sekali aja. Ayo silahkan, jangan malu-malu, dimakan itu semuanya. Jangan malu-malu. Ya. Kalau kita lihat dia udah makan beberapa, oh maknanya dia nggak malu. Udah. Kalau ada yang dia tinggalin, ya udah. Ya. Wahakala. Apapun. Kedewasaan dalam berpikir. Kata Sayyidina Umar, husnul tawaddud nisful akli. Kita pandai di dalam bergaul, kita pandai, kita lemah lembut di dalam bergaul, itu tanda akal kita sempurna. Setengah akal kita itu kita udah, ya kita udah setengah akal kita itu udah sempurna. Ya, setengah akal kita udah sempurna. Maksudnya apa? Maksudnya tanda akal kita sempurna. Tinggal yang setengahnya lagi kita isi dengan yang lain. Ya. Nah berarti maknanya orang yang suka nyalain orang berarti kurang akalnya. Dikit-dikit nyalain, dikit-dikit salah, dikit-dikit begini begitu. Ya, nah ini. Sekarang gini aja dah. Tanda contoh kedewasaan dalam berpikir. Banyak kasusnya. Ada pertanyaan atau pendapat orang tua Nabi di neraka apa di surga. Udah nggak usah bahas dalil dulu dah. Kita pakai kedewasaan dalam berpikir. Sekarang apa untungnya dari pertanyaan itu? Ente untungnya apa? Nanya itu untungnya apa? Orangnya udah kagak ada 1500 tahun yang lalu. Terus kalau emang dia di neraka, kenapa? Untungnya apa? Kalau emang dia di surga, kenapa? Untungnya apa?
Ya, ini ciri-ciri orang yang kurang dewasa di dalam berpikir. Dibahas lagi orang tua Nabi di neraka. Mau ngapain? Apa untuk? Kalau nanya masalah rukun wudhu, ada untungnya, ada faedahnya. Nanya masalah sedekah, Bib, aneh sedekah subuh tuh bagus apa enggak? Ada faedahnya. Ini nanya orang tuanya Nabi di neraka atau di surga. Anda belum dapat tuh apa untungnya dari pertanyaan itu. Untungnya ke ente apa? Terus ngapain ditanya? Buang-buang waktu. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum dalam Al-Qur'an. Itu umat udah lewat. Udah, jangan dibahas. Yang ente sekarang nih masih belum yakin. Ya, yang ente sekarang lagi amalin apa? Itu. Ya, fokus aja ke diri sendiri, ngapain ngurusin orang lah. Bahagia. Lagi satu, kalau kita bilang orang tua Nabi di surga, ternyata seandainya salah, kagak kenapa-napa. Tapi kalau kita bilang orang tua Nabi di neraka, ternyata kita salah, bahaya. Memvonis orang di neraka, padahal dia ahli surga, bahaya. Bahaya. Ya, memvonis orang di neraka, apalagi orang tersebut adalah orang tua Nabi. Padahal dia ahli surga, bahaya. Nanti omongan itu bakal dipertanggungjawabkan di akhir, nuduh orang kafir, nauzubillah min. Tapi kalau kita vonis dia di surga, ada ustadz misalnya meninggal, ada yang kabar-kabar, itu ustadz sebenarnya munafik, dia suka ke gereja dan gini. Kalau kita udah bodoh. Zahirnya dia ustadz, ya, dia sehari-harinya pakaian koko, kain, sholat, ya, enggak, dia munafik itu. Kemarin dia temennya, dia jarang, dia sering di gereja. Udah bodoh, udah khair, udah min ahlil khair, udah surga. Zahirnya surga. Ternyata salah. Nggak jadi masalah, nggak dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kita tuduh itu ustadz neraka, ternyata kita salah dugaan kita, bahaya. Itu kan namanya kedewasaan dalam berpikir itu. Banyak ini contoh kayak gini. Ya. Nah, ini banyak contoh kayak gini. Ini emang di zaman sekarang, kata Imam Ibnu Sina, bulina biqaumin yadhunnuna annallaha lam yahdi siwahum. Kita ini diuji dengan kaum yang mereka menyangka Allah nggak ngasih hidayah selain mereka doang. Yang lain nggak dapat hidayah, bahaya. Ya, mereka menyeru kepada golongan. Kalau kita kan menyeru kepada Allah. Mereka kepada golongan, jangan ikutin yang lain, ikutin golongan kita. Kalau kita ikuti ajaran Allah dan Rasul, sholat di mana aja, yang penting di situ muslim, ya, nggak kita batasin. Kalau dia jangan sholat di masjid itu, jangan sholat di masjid itu, sholat mesti di masjid kita, yang di tempat lain kagak sah. Alhamdulillah, min. Itu namanya nyeru kepada golongan, memecah belah namanya tuh, mengkotak-kotakan. Ini berbahaya paham-paham seperti ini. Ini paham, kata Sayyidina Umar, orang begini nih, dia itu buruk muamalatnya, pergaulannya sama orang kan buruk dia. Kerjaannya apa? Nyalain. Kerjaannya apa? Ya, marahin. Kerjaannya apa? Ya, misahin diri. Ini orang-orang kayak begini, kata Sayyidina Umar apa? Kata Sayyidina Umar, husnul tawaddud ilan nas nisful aqli. Orang yang bagus pergaulannya sama orang, biar kata sama orang kufar tuh kita mesti bagus muamalatnya. Tetangga kita kafir, Nasrani, kita harus baik, kita harus bagus. Kalau ada makanan ya kita kasih sedekah. Nah, orang yang kayak gini kurang akalnya, yang pertama. Yang kedua, ya, wa husnus su'al nisful ilm. Bagus di dalam bertanya setengah daripada ilmu.
Ya, kalau pertanyaan ente tepat, mengena sasaran, itu dapat ilmunya sempurna. Terkadang ada orang dia mau tanya, tapi dia bertanyanya itu kurang ketepat. Akhirnya jawabannya juga kurang tepat. Atau bertanyanya masih sifat yang global. Ya, masih sifat umum, global. Pertanyaannya global. Ya, padahal maksudnya dia rinci. Nah, maka dari kata Sayyidina Umar, husnus su'al nisful ilm. Bagus di dalam bertanya setengah daripada ilmu. Ya. Nah, kalau kita mau dapat ilmu, bertanya. Dan sebelum bertanya, kita pikir dulu. Kita pikir dulu dalam bertanya. Kita susun kata-kata di dalam bertanya. Ya, wahakata. Wa husnul tadbir nisful ma'isyah. Bagus di dalam manajemen, di dalam mengatur kehidupan, itu setengah daripada kehidupan. Ya. Ada orang dapatnya banyak tapi nggak bisa ngatur. Ya, begitu-gitu aja. Ada orang dapatnya dikit tapi dia bisa ngatur. Sukses. Ya. Itu biasanya Cina tuh begitu tuh. Cina dia bela-belain pakai sendal jepit, pakai kaos oblong, kagak punya mobil dulu. Tapi ntar lihat 10 tahun kemudian dia bisa beli itu semua. Ya, imet orang. Nah, kalau orang kita kan nggak peduli. Pengen punya mobil dulu, bajunya yang keren dulu, sepatunya yang keren. Ujung-ujungnya begitu-gitu aja udah. Ya, ala kulihat. Ya, tapi maksudnya ente bagus manajemen di dalam, ya ngatur, ya setengah dari kehidupan. Ya, kalau zaman sekarang sih boro-boro mau ngatur bib habis melulu kan begitu. Ya, dizolimin, rakyatnya dizolimin. Ya, di bawah UMR semua. Ya, wahakata. Nah, ini zaman-zaman zolim. Ya, kata Rasul SAW, satu melaul ardu jauran wa zulma kakita illailil mudlimah. Ini bumi kata Rasulullah nanti bakalan gelap, bakalan diselimuti dengan kezaliman dan kelaliman seperti kegelapan malam. Kalau kegelapan malam tuh kan dia makin malam makin gelap. Jam 7, jam 6, jam 8, jam 9 lain sama jam 1 malam gelapnya. Jam 1 makin gelap kan begitu. Kalau jam 7 masih ada merah-merah, kan begitu. Makin malam makin gelap. Maknanya ini bumi nanti akan semakin zolim. Orang semakin ditekan. Dan kezolimannya merata. Seperti potongan malam. Selain malam makin gelap, malam itu sebelah sono Bekasi udah gelap, Jakarta masih terang. Nanti jam ya mulai itu. Ya, berapa menit kemudian Jakarta gelap. Kan gitu. Ya, maghrib kan istilahnya dari Jawa Timur duluan udah maghrib terus ya, sebab mataharinya muter. Nah, Sumatera masih terang. Dapat 1 jam Sumatera gelap. Sono belahan bumi semuanya jadi gelap. Ya. Maksudnya adalah kegelapan, kezaliman itu merata dan makin zalim. Ya, memang begitu. Ya, itu sistem Dajjal udah diterapkan, makin zalim, makin susah, makin ditekan. Sampai orang udah agak kuat lagi dalam kezaliman, ya, udah teriak, kehabisan sabar, wasayah ruju, kata Rasulullah. Bakal keluar imam min ummati dari umatku, min dzurriyyati dari keturunanku, kata Nabi. Ismuhu kasmi wasmu abihi kasmu abi. Namanya dia seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Muhammad bin Abdullah. Wahwal Mahdi, itulah Imam Mahdi. Yamla'ul arda qistan wa adla kama muliat qablahu zulman wa jawra. Di apa namanya? Itu beliau mengembalikan bumi yang tadinya gelap gulita dengan kezaliman, dibalikkan
menjadi adil ya dan makmur seperti sebelumnya terselimuti dengan kezaliman. Adil makmur merata ke seluruh dunia. Ya. Jadi di akhir zaman nih udah sabar aja. Ya. Kalau bisa ya, kalau bisa cari kepinggiran. Ya, ada istilahnya bisa apa namanya mengolah tanah yang ada di bawah gunung atau di atas gunung, maksudnya di desa, olah ya, diolah, mau ditanam atau diternak atau apa, olah ya. Sebab kalau kita ikut sistem mereka dengan kerja dan lain sebagainya bakal dicukup-cukupin. Di luar negeri aja masih mending, di sini nggak cukup udah ya, nggak cukup, kesian, dizolimin udah jelas, apa-apa udah mahal ya, sedangkan ya gaji 3-4 juta, wah habis sudah, apalagi yang nyewa dan lain sebagainya. Yang punya rumah alhamdulillah bersyukur. Wah, ya udah, intinya sabar di dalam menghadapi kehidupan, pasti ada jalan keluar, udah pasti. Nggak mungkin nggak ada jalan keluar. Dan banyak-banyak berdoa, jangan tinggalin pengajian. Ya, biar kata bagaimana. Sebab kalau ente tinggalin pengajian, kurang doa, tambah sumpek. Yang ada tambah sengsara aja hidup. Udah ngaji kagak, doa kagak, udah diteken lagi, dizalimin. Lah udah, ya. Yang ada bunuh diri ngerinya. Ya, kan kesian. Tapi kalau ngaji masih ada tenang. Masih ada ngumpul. Apalagi habis ngaji makan. Alhamdulillah kenyang kan begitu. Ya, pengajian ada makannya, cakep udah tuh. Ya, kenyang. Ya, makanya ya bagus. Ya, ngasih makan bagus, jangan disalahin. Ya, wahakadha. Nah, ya wallahu. Nah, ada pertanyaan? Nah, yang mau bertanya silahkan. Yang mau bertanya. Ya. Ya. Nah, ya. Kalau kita ngasih tetangga kita yang non muslim, tetap dapat pahala. Rasul SAW bersabda, fi kulli kabidi rotbatin sodakoh. Setiap yang bernyawa sedekah. Ya, bahkan ke binatang, bahkan ada anjing yang kasih minum, dia kehausan dapat pahala. Ya, anjing maksudnya anjing biasa ya. Kalau sekarang di Jakarta udah nggak ada. Mungkin di desa-desa anjing-anjing desa gitu yang berkeliaran, ya. Dan dia berbaur sama masyarakat. Kalau di Hadramut banyak tuh. Di Hadramut banyak anjing, ya, anjing-anjing di pasar. Bukan anjing orang, anjing biasa aja. Kita kasih minum, makan, sedekah, ke kucing sedekah. Begitu juga ke orang kafir sedekah. Ya. Dan banyak hadis-hadis yang lain. Nah, Rasulullah ngasih makan orang kafir juga, ya, seperti juga khalifah sedekah. Bahkan kita nanam pohon aja udah dihitung sedekah. Nanam pohon sedekah, biar kata kagak ada yang makan, kagak ada yang apa. Ya. Nah, ya. Terus yang kedua, kalau orang tersebut ngasih kita makanan. Nah, kita nggak tahu halal atau haramnya. Ya. Kalau sayuran, nggak ada daging, itu udah jelas halal. Nah, kalau seperti ayam misalnya, ya ayam di sini udah insya Allah udah pasti halal. Ya, kambing, sapi, ayam, insya Allah halal di Indonesia, sebab rata-rata potongannya potongan orang Islam yang dijual di pasar, yang dijual di supermarket, ayam beku, bebek apa, semua ada halalnya insya Allah. Negeri kita mayoritas muslim semua halal. Nah, kalau dia ngasih daging babi atau anjing, ya kita tolak. Kita bilang kita muslim, kita nggak makan ini.
Tapi kalau dia ngasih ayam atau ngasih telur, sayur, kambing, ya boleh kita terima, boleh kita makan bahkan. Kalau emang kita tetap ragu nggak mau makan, kasih orang sedekain, ya sedekain, kasih tukang minta-minta, ya tanpa dia tahu, ya tanpa dia tahu. Kalau dia tahu takutnya kecewa, ya. Nah, ya, intinya boleh kita makan, ya daripada makanan dia, boleh, nggak ada masalah, nggak ada larangan. Ada pertanyaan lagi? Nah, yang mau bertanya, nah, siapa? La ilaha illallah, mudah-mudahan deh ya negeri kita tambah makmur. Allah jadikan negeri yang makmur. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan rezeki kita, ya, diberikan sehat panjang umur fi taatillah wa rasulih, serta Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah berikan kita keberkahan. Allah tidak matikan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, wallahu a'lam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم جل الله كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا ولدى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا من لا باكتساب بالمصطفى الرسول عذاب كل سور صلى وسلم ربي عليه عبدا وآله وصحبه عداد الشسوم والحمد لله البديع. الحمد لله. Bu.